Action. Kucing rawuh, Mbah Sahid, Rahayu. Rahayu. Ini kebetulan kami bertiga yang lama tidak dipertemukan bertemu di tempat ini dan janjian ke tempat ini bersama dengan panjenengan. Saya kepingin tahu tentang sejarah dari sendang umbul jumprit menika, Mbah. Monggo kula nyuwun penjelasannya saking panjenengan biar semua orang di luar sana itu bisa memahami, Mbah. Monggo diwedhar, Mbah. Wedar sesuai sejarah yang ada. Terus wedar sebelum sejarah yang ada itu maksudnya sejarah yang tertulis ya. Kalau sejarah yang tertulis itu dulu kisahnya ada seseorang yang mana orang tersebut secara singkat saja ini ya, secara singkat mawon. Orang tersebut kena penyakit kulit yang bertahun-tahun, bahkan dia itu tidak kunjung sembuh, sudah berobat kemana-mana. Dari sini cerita dia bertemu seseorang melalui wisik, diberitahu agar dari kali mengurut ke atas sampai ke ujung sini, diberitakan nanti kalau sudah sampai ke sumbernya di situ ada air yang disuruh mandi di situ. Nah, sendang sini. Kebetulan di saat itu dia sembuh. Nah, sembuh. Lalu kemudian atas rasa syukurnya beliau akhirnya bertapa di sini. Yang namanya beliau itu namanya Eyang Jumprit, Mbah Jumprit. Itu namanya Eyang Jumprit. Yang Jumprit. Sesuai tulisan. Ini secara singkat saja ya. Nah, ternyata setelah saya gali sebelumnya itu juga ada, tapi ini tidak tertulis. Yang nggak tahu kalau sudah ada yang nulis, tapi saya melihat juga siapa tahu kan ada ternyata umpama. Yang saya lihat dulu itu orang yang sakti mandraguna linuweh yang bernama saat itu Mbah Eyang Aling Darmo. Mbah Eyang Aling Darmo ketika itu diperintah oleh bapak ibunya untuk melakukan ritual, bahasa umumnya ritual lah ya, itu untuk mencari ke sesuatu tempat. Datangnya ke sini, dia bertapa, kemudian dia menyelam tembusnya ke Kawah Condro Dimoko daerah sini. Makanya di sini kenapa untuk dia mandi akhirnya sembuh, karena bercampur dengan apa namanya yang belerang. Jadi di sini itu pemandu belerang. Secara singkat saja. Mungkin kalau saya ceritakan lebih jauh ya mungkin kehabisan waktu, kan ada Mas Tinus, ada jenengan. Enggak, saya sudah. Jadi secara singkat saja, kalau saya panjang lebar nanti habis waktunya. Saya juga istilahnya ada keperluan juga sih, mau ke Dieng. Intinya saya bahagia sekali saya bisa ketemu dengan Mbah Sohib terkenalnya, atau Pak Sohib atau Ki Sohib. Monggo saja, yang jelas di kesempatan kali ini, malam ini ya, jam 1 malam Senin Pahing ya, saya bisa ndereke atau bisa dirujuk untuk bisa ikut ritual di Sendang Umbul Jumprit ini. Apapun alasannya, kalau saya untuk bisa menjawab, saya perlu keheningan gitu loh. Kalau saya cerita lagi nanti berbeda lagi malah. Iya, karena ya itu tadi yang memberikan wisik pada yang kita yang Aling Darmo. Benarnya itu. Iya. Jadi sekilas kisah dari Mbah Sohib ini, bahwasanya ini tidak kalah pentingnya karena apa? Aling Darmo adalah bibit sawite ratu-ratu ing Nuswantara atau raja-raja
di Nusantara, dan kelebihannya bisa bicara dengan binatang, bisa bicara dengan apa. Kalau dalam kitab terdahulu mungkin di antaranya yang tertera Kanjeng Nabi Sulaiman. Betul. Cuma kalau di sini kekayaannya tidak seperti Nabi Sulaiman, tidak diceritakan kekayaannya. Kalau gitu. di sana kan diceritakan di kita Karena terkenal ya. terkenal, sehingga banyak yang tergila-gila kepengen seperti Kanjeng Nabi Sulaiman. Nah, kalau di sini kan kecenderungannya orang Jawa itu sudah tahu bahwasanya dunia iki mung sampiran gitu loh. Nyawa itu gaduan gitu loh. Jadi intinya nek wong Jawa ki ora seneng mamerke kadingan. Nah, saya yakin tidaklah itu Mas Tinus, tidaklah itu Mas Sofi, di antara bagian yang sedang nugoni hajat-hajat leluhur Nusantara, sekaligus silaturahmi. Cara Pak Kiai jarang bersilaturahmi jadi marak-marak rezekine, panjang umure kan gampang bok nek kepengen rezekine. Oh ya sering silaturahmi gitu loh. Saya nggak membenci, namun silaturahmi itu penting untuk, kalau istilah saya meyakini, untuk saling gotong royong, bahu membahu, setidaknya begitu. Sekaligus kali ini saya akan menyamakan petunjuk dari yang saya terima, bahwa ini mungkin di antara saya harus melukat, kalau istilah di Bali ya Mas Yunus, melukat karena saya ada petunjuk akan melakoke wayang besok malam Jumat Kliwon, kalau enggak itu nipise Wahyu Ratu Adil atau suci-suci ini Damar Sesongko ya. Nah, terus sebelumnya besok saya akan mungkin terkait dengan ini ngelakoke mengadakan ritual sesaji cincin guling. Nah, cincin guling itu yang akan saya selenggarakan di, sama juga masalahnya di Kali Klawing, ya, Sungai Klawing itu di Purbalingga, kan nggak jauh dari tempat ini juga. Lalu di Muara Sungai Serayu, lalu di Lukulo. Jadi 3 tempat itu di mana saya meyakini sesuai petunjuk bahwasanya hal ini, keruwetan bumi ini, keangkaraan bumi ini tidak mungkin akan bisa tersisihkan manakala tidak ada jabat tapas rana ya. Artinya begini, ketika manusia itu merasa lapar, kok kita hanya ngorong-ngorong Tuhan aku lapar umpama gitu loh, kan Tuhan akan berkata goblok banget kamu gitu loh, goblok banget kamu ya kan. Kalau kamu lapar ya mestinya kamu mengolah bumi, menanam padi, dan lalu kamu makan gitu kan. Tuhan aku ngantuk umpamanya, tuh goblok banget kamu ngantuk, ya obatnya tidur gitu loh kan, seperti itu. Tuhan haus banget, peliharalah itu air untuk pengobat hausmu gitulah. Saya meyakini kalau di antara laku ini adalah cara-cara untuk melaksanakan perintah Tuhan ya, untuk menemukan jati diri Mas Dinus, termasuk kewajiban bagi yang masih rumongso handar beni terhadap jiwa jawane. Namun apabila tidak ya monggo-monggo saja, mungkin Tuhan dibuatkan rumah yang 1000 rumah mungkin kan, jadi bisa untuk berteduh. Namun kasus nyatanya sekarang sudah bikin rumah Tuhan tertutup untuk umat. Contoh saya berjalan, saya pernah ngiyup di sebuah tempat ibadat lah, nah, dengan kata lain masjid gitu aja lah umpamanya, bukan umpamanya ini. Memang iya, saya diserambi saja, Mas tidak boleh berteduh di situ. Karena itu adalah tempat yang suci umpamanya lah, padahal masjid itu punya siapa kan, seperti itulah. Kita fair, artinya lebih baik seperti ini, alamnya terbuka dan sebagainya, namun tidak daksio artinya setiap orang sengsara itu kan weh kono teken marang wong kalunyan, weh kono pangan marang wong kaluwen ya, weh kono klambi marang wong kawudan. Sekarang sudah tidak ada pakemnya begitu. Saya meyakini kalau ini adalah diantara untuk mengembalikan cara-cara ya, untuk mengembalikan tatanan budi pekerti gitu Mas Yunus. Mungkin Mas Yunus mau nambahin? Mau ditambahin Mas. Dan saya mau mengungkapkan sesuatu, bahwa keberadaan dunia ini sudah tertikus adanya Tuhan. Ya memang kenyataan seperti itu. Sampai saking bingungnya mencari rumah Tuhan ya, dan membuatkan rumah untuk Tuhan ya. Jadi gini, Tuhan itu kan mempunyai tempat yang namanya surga. Gitu ya. Artinya surga itu kedamaian. Di situ ada surga, di situ ada kedamaian. Nah, sebagai tempat singgah dari Tuhan itu adalah surga itu, ya.
ketika dunia ini tidak ada kedamaian, berarti dunia sedang tertutup dengan keberadaan Tuhan itu sendiri. Maka dunia ini diperlukan kedamaian agar semua umat yang ada di dunia ini diayomi oleh Tuhan itu sendiri. Karena dari setiap umat manusia hampir semuanya kehilangan kedamaian. Ketika manusia kehilangan kedamaian, berarti dia akan kehilangan kedamaian. Makanya yang diperlukan agar dunia ini tercipta atau terdapat adanya Tuhan diciptakan kedamaian. Jika dunia ini tidak dapat kedamaian, maka saya sarankan dunia sedang diciptakan Tuhan. Karena manusia sudah mengutamakan kehendak masing-masing tanpa memahami keadaan dan keinginan alam, dan diri kita juga tidak bisa lepas yang namanya alam, karena keberadaan Tuhan melalui alam juga. Dan untuk siapa? Untuk kita semua. Tetapi di zaman sekarang banyak orang yang tidak mau peduli dengan alam, maka orang dalam menyebutnya melalui hayang bawang, agar tercipta kedamaian kembali dan Tuhan akan singgah untuk seluruh umat. Untuk setiap pribadi umat, begitu juga alam semesta ini juga kedamaian. Ya cukup nanti tambahin saya. Iya. Matur suwun. Mau kan sampun baik sampun memberikan tentang rumah. Nah ini kan tempat singgah Mbak. Jadi dua penjelasan ini kan semakin menambah gamblang buat para penerus para leluhur yang di luar sana. Semoga mempunyai sebuah keyakinan yang lebih, kita itu untuk terus menjadi generasi penerus para leluhur seperti yang diinginkan oleh para leluhur kita terdahulu. Jadi matur nembah nuwun Mbah Dharma, Mas Tinus, kali Mbah Sahib, Mbah Sohib, mudah-mudahan kita ini dikumpulkan untuk sama-sama saling tersinkronisasi mendoakan Nusantara, menegas bagaimana Nusantara itu ke depan, semoga menjadi apa yang sudah diharapkan oleh semua para leluhur. Matur nembah nuwun Mbah Dharma, sekali lagi Mas Tinus, Mbah Sohib, salam mulia, rahayu. Salam mulia. Rahayu. Kat. Nah, pinten kula anu, selamat ya.